sudah tidak bisa lagi dipakai secara maksimal, tapi begitu semangat dan lain-lain, akhirnya sampai sekarang dengan bantuan juga dari kawan-kawan, support segala macamnya, akhirnya proses yang harusnya 6 bulan, Om Wawan bikin 3 bulan, dan Dan akhirnya yang harusnya bisa, diamputasi tidak jadi diamputasi. nah ini tidak diamputasi. Oke, kurang lebih masalah musibah itu seperti itu. Nah, saya mau ajak Om Wawan ngomong soal yang lebih spesifik soal freediving dan spearfishing. Om Wawan kan tahu ini perkembangan dunia freediving dan spearfishing, yang kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Indonesia bagian timur mungkin secara umum, atau Manado lah secara spesifik lah. Om Wawan melihat perkembangan freediving dan spearfishing itu seperti apa? Kalau mau dibandingin dengan dulu waktu zaman-zamannya Om Wawan sama Om Fatir di 2009, 2010, 10 tahun yang lalu dibandingin dengan sekarang, apakah Om Wawan masih update kah atau sudah tidak pernah lagi melakukan aktivitas itu kah atau bagaimana? Opini seorang Oke. Om Wawan ini. Jadi untuk laut saya rasa saya nggak mungkin tidak update karena Ya. saya percaya semua 50% orang Indonesia itu pasti nggak bisa ninggalin laut karena pertama luas wilayah. Nah, Betul. baru lagunya nenek moyangku seorang pelaut itu saya percaya yang apalagi kelahiran 80 90 di mana kecilnya bermain dengan laut dan alam pasti nggak bisa ninggalin itu. Nah, saya sendiri pun sama, masih tetap aktivitas laut. Hampir bisa dikata setiap minggu saya harus ke laut. Entah itu mancing, kalau ada kesempatan menyelam di sini ya menyelam. Kebetulan Kendari airnya rada keruh, jadi saya alternatif beli alat pancing. Jadi ya mengganti lah. Nah, untuk pertumbuhan free diving sama spearfishing, saya lihat itu pasti pesat sekali. Semua orang kita yang masuk di dunia free diving sangat pesat. Pesatnya pertama adalah faktor tadi, orang butuh olahraga alternatif yang something new, bagus, mudah awalnya. Tambah dengan dunia Instagram sekarang, orang pengen update tampilan yang dunia yang berbeda, itulah mungkin penggiat free diving ini makin banyak. Nah, saya sendiri sih kalau ngelihat justru malah pertumbuhan free diving lebih banyak terjadi pada saat orang awali dengan hobi spearfishing. Setelah dia hobi spearfishing, dia ingin pelajari free diving lebih baik, barulah dia mendalami free diving. Ini yang saya lihat ya di sebagian besar Indonesia Timur. Betul. Saya sendiri ke Pulau Tidore yang waktu itu tidak ada penyelam, setelah kenalin spearfishing, satu pulau hampir semuanya pindah aktivitas jadi spearfishing olahraganya. Karena ada ikan gratis, olahraga, dan akhirnya mereka itu yang saya lihat. Iya. Terus sampai sekarang masih berjalan, malah makin ramai kayaknya. Terus ngomong-ngomong soal aktivitas spearfishing lebih spesifik lagi Om, ada nggak spot yang menurut Om Wawan? Kemarin kan saya sempat ngomong ya sama Om Rido di Masohi. Kita ngomong soal spearfishing, kemudian kita ngomong soal beberapa peralatan dan segala macamnya. Saya percaya tiap spero pasti punya spot idaman. Kira-kira kalau Om Wawan ditanya sebagai seorang senior lah ini di dunia spearfishing, spot paling favorit bisa dikasih tahu nggak atau rahasia? Spot paling favorit saya sebenarnya banyak, cuman yang paling excited saya itu ada di Pulau Mare, daerah Halmahera. Kepulauan Tidore ya? Jadi Maluku Utara itu ada salah satu spot di situ, arusnya kencang sekali. Di bawahnya itu GT ukuran 15 up sama kakap merah ukuran 10 kg up. Ada jelas di bawah dan clearly water. Cuman arusnya kencang sekali.
Jadi Itu butuh mungkin skill spot ya. yang istilahnya, ya, di situ kita hanya punya kesempatan satu kali. Pada saat kita turun, Hah? dapat di bawah arus, pas di atas spotnya itu kita harus ambil mungkin 15-20 meter sebelum spot, kita harus sudah turun. Kedalaman kurang lebih kemarin terakhir itu 21 meter lah Hah? dasarnya. Tapi masih di permukaan udah kita bisa lihat. Jadi visibility lebih dari 30 Visibility-nya. meter kayaknya. Oke, oke. Bersih sekali. Oke, Nah, oke, itu oke. pas turun, kalau kita miss di daerah spotnya itu, sudah Hmm. lewat. Kita harus dijemput lagi pakai kapal speed di ujung. Oh, Karena itu biasanya hanya punya satu kali kesempatan. wih, gila, gila, gila. Jadi Jadi ini, kita udah ngelihat ikan, tapi momen nggak tepat, hilang sepersekian detik, oke, nunggu oke, lagi tuh, oke, dijemput lagi oke, pakai oke. kapal. Jadi itu spot Arusnya favoritnya Om Wawan. kencang sekali. Kalau Ya. spot favorit, mungkin mayoritas ada di Maluku Utara. Oke, 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 oke. Kalau eh, spot penasaran itu di Pulau Mare itu. Oke, oke. Jadi kurang lebih begitulah ya. Mudah-mudahan nanti umur panjang ketemu sama Om Wawan, ada waktu, nantilah kita coba main-main ke spot itu. Om Wawan ajaklah kita ke Oleh spot. ya, buat teman-teman yang lain juga pasti masing-masing punya spot. Nanti Iya, kita iya, saling iya. berbagi atau yang mau datang ke Maluku, mungkin ada saya ataupun teman-teman yang lain yang di sana sudah mulai hobi, bisa kok nanti tanya-tanya. Kalau apalagi yang Siap. biasanya yang dunia kerja telco tuh suka pindah-pindah tuh, atau daerah pekerjaan yang lain, pindah-pindah area. Hmm. Nah, mungkin itu. Kalau daerah Oke, Maluku Utara atau Sulawesi Utara, masih bisa lah saya ngasih informasi untuk spot-spotnya. siap, siap, siap. Kalau ditanya soal jenis ikan yang paling susah Om Wawan cari dan yang belum pernah Om Wawan cari, maksudnya Om Wawan mau tapi belum pernah. Kalau jenis ikan yang mungkin untuk mayor dan target itu hampir semua udah, tinggal dua yang belum saya dapat, yaitu wahoo satu, Wahoo. yang yang kedua adalah yellowfin tuna. Wahoo sama tenggiri bedanya di mana ya? Saya sebenarnya kurang terlalu bisa bedain. Jadi tenggiri berbeda sama wahoo. Tenggiri itu Spanish mackerel, kalau wahoo saya lupa nama ininya latinnya. Dia berbeda. Kalau wahoo dia lebih bulat torpedo, kalau Hmm. badannya bulat, Hmm. kalau untuk tenggiri lebih pipih, panjang. Baru Oh. tenggiri, wahoo lebih moncongnya mungkin lebih lancip ya, Oke. lebih lebih ke tengah. Kalau tenggiri lebih ke bawah. Tapi Beda kalau spesies ya. soal rasa Om, wahoo sama tenggiri enakan mana? Kebetulan wahoo saya belum pernah rasa, itulah yang bikin penasaran. Oh, Kalau tenggiri sudah pasti enak. iya, kalau tenggiri sudah jelas enak lah. Tapi terus eh saya pernah ngobrol sama Om Wawan kalau kalau masih ingat di kamar dulu ada satu Ya, ikan yang namanya green jobfish. ya. Bagaimana menurut Om Wawan sama ikan jenis itu? Karena beberapa teman-teman Spero itu sangat suka sama ikan itu. Artinya ada skill khusus. Kemudian kalau rasa sih saya kurang begitu tahu. Cuman untuk eh, teman-teman Spero dia lebih suka skill untuk cari ikan itu karena katanya agak susah didapat. Betul. Jadi untuk di Spiro sendiri sebenarnya ada beberapa jenis ikan prestisius lah bahasanya di Hmm, 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 spearfishing. Ikan hmm. prestisius adalah ikan yang sebenarnya bisa kita lihat sering ada beberapa kali. Mungkin beberapa daerah mungkin tidak mudah melihatnya. Tapi di daerah timur hampir mayoritas bisa, di daerah barat juga ada. Cuman memang jenis ikannya yang sulit ditaklukkan. Dalam artian Hmm. ikan ini kelihatan, tetapi dia berada di out atau di luar dari shoot range. Jadi biasa shoot range spear Hmm. gun itu antara 3 sampai 5 meter, dia biasanya jaga jarak di 6 meter. Nah, jadi butuh skill Oke. khusus untuk agar ikan itu bisa mendekat. Dan Oke. biasanya ikan prestisius ini dagingnya enak. Saya nggak tahu kenapa. Oke. Jadi Oke. ikan-ikan prestisius ini salah satunya adalah green jobfish. Selalu jaga jarak, susah. Kita lihat dari jauh tapi nggak mau mendekat.
Nah, baru yang kedua ada Big Eye Sea Bream, atau Kenapa orang itu? bilang ikan mata lalat, kakap mata lalat, yang putih, kakap putih, Oke. Ah, matanya belok, ikan mata belok. nanti saya kasih lihat Nah, itu gambarnya di sini dagingnya, lah. ya nanti saya akan kasih lihat. Gambar, Hmm. dagingnya enak itu. Ih, Dagingnya enak sekali, kenyal. Dagingnya mirip oke. dengan red bass. Red Oke. bass juga masuk ikan prestisius juga. Jadi biasanya itu ikan-ikan yang agak sulit ditaklukkan. Oh, ada satu lagi. Ikan ini, midnight snapper. Oh iya iya, saya pernah makan itu dengan Shepherd di Ambon. Iya, iya. Itu ikan prestisius juga, agak susah ditaklukin. Cuman Oke dagingnya oke. saya sendiri pribadi kurang begitu suka karena terlalu lembut. Beberapa orang senang Oke. dagingnya lembut, soft sekali kayak ikan gabus. Tetapi saya tidak terlalu suka karena kalau Iya dibakar iya. biasanya hancur dagingnya. Hancur ya betul. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sedikit sharing sama Om Wawan masalah spotnya tadi sudah dia lebih senang rata-rata spot-spot di daerah Maluku, Maluku Utara dia rata-rata senang memang di situ karena ikan-ikannya oke ya, oke-oke. Kemudian skillnya juga Untuk di beberapa di situ. Indonesia sih Maluku Ah, tuh. Kenapa? Ada iya, dua Maluku ah, alasannya. Selain mengenai spotnya dan hmm, ekosistemnya yang masih terjaga, yang hmm, pertama itu alasan pertama. Yang kedua, struktur pembentukan dasar lautannya, di mana Maluku Utara mayoritas adalah gunung berapi, hmm, hmm, ekosistem rantai makanannya bersih dan segar, sehingga rasanya pun berbeda. Jadi saya sudah pernah hmm. merasakan ikan GT hasil nembak di Papua, di Lombok, di Bali, di Ambon, di Ternate, Manado, Sulawesi Tengah, dan yang paling saya rasa sendiri pribadi, ya mungkin yang lain berbeda mungkin. Karena saya tipe penikmat juga, suka masak, Oke, jadi yang di daerah Maluku Utara itu GT-nya Bluefin Trevally itu rasanya lebih enak. lebih enak ya. Apakah Gila, gila, sugesti gila. atau tidak, tetapi pengalaman saya seperti itu. Oke lah, oke, oke, Mungkin oke. faktor rantai makanannya, mungkin faktor rantai Bisa, makanannya, masuk akal, didukung masuk oleh akal. kontur alam. Masuk Ya, akal karena Om, kontur itu masuk alamnya akal. juga. Betul, 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 masuk akal. Oke, spotnya tadi sudah, kemudian kita coba singgung sedikit soal peralatan. Oke, Om Wawan pakai gun gun apa? Kemudian kenapa pakai gun model itu? Oke, jadi untuk spearfishing sendiri sebenarnya penyesuaian ya, Om. Hmm, hmm, hmm. Kalau saya sih tidak ada mau bilang cocok tidak cocok atau jelek dan bagus, tidak. Sebenarnya semua spear Hmm, gun tuh tergantung pemakainya, tergantung betul, spironya. betul. Jadi tidak ada satu merek yang memang recommended sekali, tidak. Bagi saya sih Oke. sama. Dengan kayu pun kalau memang kita tidak ada alternatif, dia mencong kiri, ya tinggal kita sesuaikan saja di lapangan nanti pada saat mau hit point. Nah, cuman Hmm, untuk saya mungkin tipikal yang penyuka satu jenis, karena dulunya sudah mengenal satu merek Sporasap. Jadi mulai dari wih, masker, snorkel, wetsuit, endorse kah? Endorse kah? itu nanti dikasih. Iya, 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 Jadi iya, iya, iya. itu pakai itu. Sedangkan untuk fins saya pakai, padahal dia patah, sudah berapa kali patah, tetapi karena mungkin saya sudah nyaman dengan posisinya, jadi enggak, biar patah saya beli lagi, patah beli lagi. Karena faktor Oke, kenyamanan dari pertama saya kenal seperti itu. oke, Baru untuk oke. spear gun saya dulunya pakai handmade, lalu Hmm, pelan-pelan upgrade, saya beli beberapa merek handmade, hmm. tetapi pengalaman saya karena sering mondar-mandir, faktor efisiensi dan mudahnya untuk dibawa, akhirnya saya beralih ke tipe tube. Itu kayak gimana, Om? Jadi yang tubular pipa, Om. Oh, yang barrelnya bulat. Yang jenis pipa. Iya, betul. Oh, Yang bulat, yang di dalamnya kosong. Jadi kebetulan dulu saya pakai aluminium, yang bahan aluminium itu salah satu merek dari Itali. Nah, lalu saya upgrade perlahan-lahan. Jadi dari awalnya tipe sirkular atau yang konvensional,
cuman pakai rubber loop di depan, lalu saya ganti pakai roller. Jadi sekarang sudah tipe yang roller inverter. Faktor jarak, faktor kecepatan, jadi saya upgrade. Itu karena sudah nyaman, ringan. Jadi saya udah pakai itu ringan. Untuk mengenai merek sih, saya rasa semua sama, tergantung yang handmade, yang wooden, itu bebas. Oke. Kalau ini Om, secara spek antara handmade dengan yang pabrikan ya, enakan yang mana? Jadi kalau bicara saya pribadi, lebih memilih yang pabrikan tube. Pertama adalah ringan, kedua akurasinya sudah pasti, yang ketiga mekanisnya sudah pasti simetris atau sinkron antara tiap produk, karena dia sudah pabrikan. Kalau handmade, untuk tipikal mekanisnya adalah yang pakai mekanisnya. Mekanisnya beberapa yang masih pakai handmade, jadi belum tentu produk yang satu dengan produk yang kedua itu sama. Gaya geseknya, kekuatannya belum tentu sama, karena dia masih handmade. Akurasinya tidak tepat, tidak ya handmade. Mekanisnya, kecuali mekanisnya yang sudah pakai laser cutting ya, dia sudah pakai mal, ya mungkin dia sama. Kalau cocok satu berarti yang satunya juga pasti sama. Tapi beberapa mayoritas kan masih manual, potong sendiri, bikin malnya, potong sendiri, gurinda sendiri, itu belum tentu. Belum tentu simetris, belum tentu sama antara tiap produknya yang dia buat. Tuh. Jadi yang paling pertama adalah tube. Kenapa? Karena tadi pabrikan, dia pasti sama tiap produknya. Yang kedua, dia ringan. Saya kalau mau terbang kemana-mana, ringan bawanya. Bayar ongkosnya juga murah, Om. Betul. Nah, itu kelebihan, dua kelebihannya. Akurasi dan ringan ya. Efisiensi. Tapi recoilnya gimana, Om? Recoilnya gimana waktu dipasangin roller dia gimana? Ya, recoil pasti lebih besar untuk tipe konvensional ya, tipe yang masih sirkular ya, karena satu arah. Tetapi dia akan lebih besar dibanding yang kayu, yang handmade, yang wooden. Karena wooden lebih berat, sehingga dia recoilnya lebih rendah. Iya, betul. Tetapi itu bisa antisipasi dengan tadi menggunakan metode sistem yang terbaru, yaitu pakai roller inverter. Sehingga ada dua gaya yang bermain. Kalau pakai konvensional hanya satu gaya, sehingga menekan shaft ke depan, recoilnya ke belakang. Iya. Tapi kalau kita pakai roller inverter, itu ada dua gaya, di atasnya ke depan, mendorong ke belakang, di bawahnya ke belakang, mendorong ke depan, sehingga balance. Sehingga biar pipa ringan, tetapi tidak ada recoilnya. Itu. Diakalinya seperti itu. Dapat ilmu lagi ini, memang guru. Kalau untuk dua tipe konvensional, wooden sama pipa, pasti recoil lebih besar pipa. Karena pipa lebih ringan dibanding wooden handmade. Nah, kalinya itu. Nah, untuk handmade, kelebihannya ada dua juga. Satu awet. Satu pertama adalah awet. Karena mayoritas gun kayu umurnya lebih panjang dibanding yang pipa. Karena pipa biasanya bengkok dan lain-lain kalau kayu. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai estetika bentuknya. Kayak di luar negeri, gun kayu itu lebih mahal. Karena dia punya nilai estetikanya lebih bagus bagi mereka. Itu sih, tergantung dari masing-masing. Jadi kalau misalnya Om Viro ini yang nonton video ini, bilang, oh tube lebih bagus, pabrikan lebih bagus, kayu lebih bagus. Sebenarnya sih sama, tergantung siapa yang make nanti. Lebih ngejar estetikanya, atau lebih ngejar movement-nya. Biasanya saya lebih milih movement tadi. Pabrikan akurasi, presisi, efisiensi, dan movement. Kalau di air lebih ringan, kita mengejar ikan. Kalau kayu berat. Manuvernya lebih mudah kalau di dalam air pakai pipa dibanding yang kayu. Malah mau bertanya soal manuvernya di bawah air loh. Ternyata sudah dijawab.
Oke, oke, Ya, oke, oke, jadi oke. manuver pipa Jadi lebih enak. kurang lebih kayak begitulah. Bagusnya Jadi, sih, gimana bagusnya gimana? sih ilmu spearfishing ditambah dengan free diving karena basic kita mau menyelam buat teman-teman semua yang hobi panah ikan atau yang baru mau belajar, sebaiknya harus didukung sama ilmu free diving karena kita tidak mungkin menukar seekor ikan dengan nyawa kita kan. Sedangkan Iya. free diving ini adalah mengajarkan. Saya sangat 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 terasa sekali untuk ilmunya Om, untuk free dive. Jadi dengan free dive saya bisa capai lebih dalam dibanding sebelumnya. Dari sisi waktu, breath hold juga dengan mengenal free dive saya bisa lebih lama dibanding sebelumnya. Jadi buat teman-teman sebaiknya yang mau masuk ke hobi spearfishing, alangkah baiknya dibekali sama ilmu free diving. Karena kebetulan saya juga sudah mengenal teman-teman ada beberapa lebih dari 5 orang yang meninggal karena walaupun sudah dibekali beberapa ilmu free diving, tetapi mengabaikan aspek-aspek tertentu. Apalagi yang tidak memiliki ilmu free diving. Terus Om, saya mau ngomong soal. Mungkin gitu Om. Iya, ya, ini masih ada lanjutannya Om, masih ada pertanyaan lanjutan. Jadi bagaimana Om menyikapi dengan teman-teman yang selalu istilahnya begini loh, ini teman-teman Spero ini dia betul-betul ekstrim edik, cinta banget sama spearfishing sampai akhirnya dia membedakan dirinya dengan teman-teman yang di free diving. Ini terjadi di beberapa komunitas-komunitas di Indonesia loh Om. Jadi mereka membuat, oh ini spearfishing sendiri, free diving sendiri. Kita beda loh ya, jangan disama-samain. Kalian free diver kan cuman ya apa, kalian cuman menyelam dalam, kita ini Spero kita pokoknya berbeda. Padahal saya secara pribadi kan selalu bilang, kita ini sama. Kalian spearfishing pun pakai skill free diving. Maksudnya menurut Om Wawan menyikapi yang kayak gitu gimana Om? Ya, kalau untuk itu sih sebenarnya cuma satu kata saya bilang. Yang pertama adalah yaitu ego. Iya. Ego. Jadi dari saya sendiri ya Om Cupu udah kenal sama kita semua sudah saling kenal, tidak pernah ada beda-bedain antara spearfishing, free diving, tidak membuat gap. Karena yang saya lihat memang benar yang disampaikan Om Cupe. Jadi buat teman-teman yang lain ya nggak usahlah ikut-ikut yang membuat apa namanya istilahnya perbedaan. Sebenarnya justru malah dengan kita menyatu dengan free diving malah lebih banyak ilmu yang kita dapat dibanding harus membuat gap itu. Memang saya lihat Iya. banyak di area tertentu free diving nggak mau atau Iya. membeda-bedain dengan spearfishing membeda-bedain dengan free diving. Free diving kan cuma nyelam-nyelam gitu. Kita ini ada teknik khusus dan lain-lain. Sama, free diving juga sama. Cuman kenapa harus dibedain? Kenapa nggak kasihin? Itu loh. Iya, atau mungkin Mungkin gara-gara saran saya sih teman-teman yang lain nggak usah lah ikut-ikutan yang kayak kita beda-bedain. Malah gabung lah. Saya di mana-mana mau teman mancing, mau free diving, gabung kita ambil ilmunya. Itu aja ada. mungkin. Pokoknya memang masih ada lah sampai sekarang di komunitas-komunitas itu sampai akhirnya bikin komunitas sendiri, spearfishing khusus, pokoknya jangan campur-campur sama free dive. Padahal sebenarnya mungkin mereka takut ya, begitu trip, kok kita terus yang disuruh cari ikan, kalian makan aja. Padahal kan seninya di Sebenarnya, situ ya. iya, sebenarnya kan saya malah justru dengan free diving, malah justru dengan mengenal free diving malah lebih banyak ilmu yang bisa saya terapkan. Yang lain mungkin terhambat ilmunya. Contoh, saya ingin menambah upgrade kemampuan saya spearfishing khususnya untuk ikan jenis Big Eye Sea Bream, di mana rata-rata untuk bisa mendekat Big Eye Sea Bream, kita butuh bottom static di 1,5 menit sampai 2 menit. Nah, kalau kita cuma modal spearfishing aja tanpa mengenal free diving yang bisa membuat breath hold kita lebih lama, udah pasti nggak bisa dapat. Upgrade skill untuk dapat ikan itu nggak bisa tanpa kita mengenal free diving itu sendiri. Dengan adanya free diving kan kita tahu bagaimana cara menahan napas dulu, bagaimana cara pemanasannya dan lain-lainnya. Sampai pun sudah di
surface, kita bisa tahu time surface harus berapa lama istirahatnya. Betul, betul, Nah, Om. itu yang paling penting. Dengan Betul. setelah mengenal free dive, malah saya udah bisa dapat ikan jenis midnight snapper, big eye sea bream, termasuk Iya, iya, iya. green job fish. Kira-kira itu Iya, iya. sangat pengaruh sekali. Terus ada juga beberapa, ini terakhir Om, ada juga beberapa teman-teman di komunitas saya yang serius sama spearfishing, mereka menganggap edukasi tentang freediving ini akhirnya membuat mereka jadi takut, membuat mereka jadi kayak mereka seakan-akan ditakut-takuti untuk menyelam. Padahal kan materi atau edukasi di dalam kelas ini khusus untuk materi safety, kan tidak bisa kita jelaskan hanya model tekstual, Om. Ini kan harus ada Betul. visual, gambar, video, Betul. contoh kasus, supaya kita ini sebagai pelaku tahu. Nah, untuk beberapa kalangan, mereka menganggap itu ditakut-takuti, supaya semua orang ikut kelas, ada unsur-unsur bisnisnya, dan lain-lain. Padahal kan sebenarnya tidak. Bagaimana menurut Om Wawan sendiri? Kalau menurut saya sih Om, ya untuk hal-hal seperti itu, termasuk buat teman-teman ya, janganlah berpikir bahwa itu adalah metode bisnis atau dan lain-lain ya, karena kalian belum pernah melihat di depan mata sendiri orang itu mau tenggelam. Kalau sudah pernah melihat itu, maka akan belajar untuk tahu bahwa freediving itu penting. Banyak sekali masukan dan saran dari Om Wawan. Kita bukannya menggurui, Om Wawan juga di sini bukan menggurui, tapi kita hanya sharing saja. Tidak. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa ambil positifnya. Kalau ada salah atau ada kurang dari saya pribadi dengan Om Wawan, kita minta maaf. Oke, kita bukan maksud menggurui, kita hanya coba untuk berbagi, having fun lah. Saling berbagi lah. Kurang lebih begitu dari saya. Jangan lupa kalian subscribe channel Melanesia Free Dive. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like, kalian boleh subscribe, dan kalian boleh share ke akun sosial media kalian. Jangan lupa juga subscribe channelnya Om Wawan. Linknya nanti ada di deskripsi. Kurang lebih begitu dari saya. Hendra Riansa pamit. Bye-bye.